Sebuah dusun di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memiliki nama unik yang membuat orang ketika mendengarnya mungkin akan geli. Nama yang sensitif atau mungkin tabu untuk dibicarakan. Cawet nama dusun itu. Mungkin ada yang berpikir, kenapa kok leluhur dulu tega memberikan nama dusun Cawet yang terkesan seperti candaan, guyonan, sembarangan, asal-asalan. Apa enggak ada nama lain? Tapi siapa sangka, seperti nama dusun-dusun lain, desa-desa lain di bumi Nusantara, penamaan sebuah tempat, dusun atau wilayah tidak lepas dari aspek historis dan punya makna filosofis tersendiri yang mungkin oleh leluhur kita dulu mereka ingin menanamkan nilai pada generasi-generasi ke depan tentang sejarah yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang ingin diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan penamaan nama dusun itu menjadi semacam penanda atau alarm yang mengingatkan generasi setelahnya. Mereka bisa membaca, mengulang, mengenang jasa-jasa para leluhur dan kehebatan leluhur mereka dalam menjaga wilayahnya dari berbagai bentuk ancaman dan serangan dari luar. Begitu halnya dengan dusun Cawet di Wonosobo ini. Ternyata punya nilai sejarah yang tinggi, memiliki makna filosofis yang mendalam, terutama tentang patriotisme, jiwa patriot yang menjadi modal utama, modal besar bagi masyarakat lokal saat itu dalam mengusir penjajah, sehingga wilayah mereka terbebas dari penjajahan Belanda. Nah, ini langsung dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang datang jauh-jauh ke Wonosobo dari Banten untuk mengobarkan semangat bagi warga, sehingga warga tidak merasa minder atau malu dengan nama dusun mereka. Sebaliknya, mereka percaya diri, mereka bangga dengan kehebatan leluhur-leluhur mereka. Mereka bangga menjadi keturunan para pejuang yang meskipun hanya bermodal cawet atau celana kolor dengan alat atau senjata seadanya, mampu mengusir penjajah dengan peralatan lengkap dan berbaju anti peluru. Nyatanya mereka mampu mengalahkan para penjajah. Jangankan memiliki baju perang atau baju anti peluru seperti yang dimiliki para serdadu Belanda, masyarakat pribumi di era kolonial saat itu untuk makan saja sulit, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sandang atau pakaian. Jadi wajar jika leluhur kita dulu, nenek moyang kita, mereka melawan penjajah itu hanya bermodal kolor, hanya bermodal bambu runcing. Mereka tidak membawa baju, hanya menutup aurat mereka dan berani berhadapan dengan para serdadu Belanda yang mereka berpakaian perang, mereka bersenjata lengkap. Sejarah ini akan dikupas langsung oleh Kiai Haji Imaduddin seperti yang kita akan simak pada video kali ini. Karena apa? Sudah terkenal sampai Banten. Dulu pada zaman peperangan Diponegoro, perang Jawa, ini orang Surau Gede dicatat dalam sejarah sebagai salah satu masyarakat yang merupakan para tentara-tentara Pangeran Diponegoro yang perang melawan Belanda sampai Belanda kucar-kacir
hanya menggunakan kolor, nggak pakai baju, hanya pakai cawet. Ini adalah sebuah strategi perang untuk membuat Belanda hilang konsentrasi. Demang Seconegoro yang kemudian jadi bupati di Wonosobo ini memobilisasi masyarakat, di antaranya orang Suren Gede, untuk berani melawan Belanda, berperang dengan senjata seadanya, bedil yang dapat nemu dari membunuh Belanda, sisanya dengan bambu runcing, tapi tidak boleh pakai baju. Kenapa? Supaya kalau ditembak kebal nanti Belanda semakin takut. Maka para tokoh-tokoh dulu, kalau nanti tempat perang ini kita sampai menang perang, kita namakan dengan dusun cawet. Jangan sembarangan dan jangan otak ngeres dengan dusun cawet. Itu adalah monumen dari kehebatan orang Suren Gede, kepatriotisme, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap negara, berani berperang walaupun harus mengorbankan jiwa. Inilah cikal bakal orang-orang Suren Gede hari ini. Maka saya senang bisa hadir di tengah-tengah para keturunan prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Wonosobo ini penuh dengan pondok pesantren. Siapa yang mendirikan? Para ulama-ulama, prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Kita kenal Kiai Muntaha, kita kenal Ki Asmoro Sufi, kita kenal Kiai Abdul Fattah, Kiai kenal Kiai Mansur. Mereka adalah ulama-ulama di Wonosobo yang merupakan tentara-tentara dari Pangeran Diponegoro yang berjuang mempertahankan negara, berjuang mempertahankan bangsa, kehormatan, kemuliaan untuk kita masyarakat Wonosobo Suren Gede hari ini. Saya tadi sudah ketemu dengan para kiai-kiai yang kebanyakan adalah keturunan Kiai Asmoro Sufi, Kiai Abdul Fattah, dan Kiai Muntaha serta Kiai pejuang-pejuang lainnya. Jadi masyarakat Suren Gede, bangsa dan negara ini dulu dipertahankan oleh kakek nenek kita dengan berdarah-darah, dengan susah payah, dengan perjuangan yang tak kenal rasa takut. Maka tidak boleh orang Suren Gede keturunan macan jadi cecurut. Betul? Keturunan raja jadi mental raja walau tidak jadi raja. Keturunan pejuang harus mewarisi jiwa pejuang walaupun bukan dalam masa peperangan. Jiwa kemuliaan agama menjadi nomor satu, harus dipegang erat di dalam dada. La ilaha Muhammadun Syekh Abdul Qadir